Rencana pernikahan Afi dengan Paul semakin banyak mendapat batu sandungan. Ada yang menyebut Afi dan Paul sengaja membuat sensasi. Ada pula yang mengatakan Paul hanyalah orang bayaran yang disuruh berpura-pura akan menikah dengan Afi. Paul harus pula berpura-pura masih melajang, padahal sesungguhnya sudah beristri. Paul harus berpura-pura orientasi seks menyimpang, padahal sesungguhnya pria normal. Benarkah? Anda pasti amat menyayangkan rumah tangga Jenar Maesa Ayu yang sudah berlangsung selama 15 tahun, akhirnya harus kandas juga. 15 tahun, bukan waktu yang pendek, dan waktu selama itu juga menunjukkan betapa keduanya selama ini berhasil mengatasi berbagai persoalan yang muncul dalam rumah tangganya. Kenapa Jenar harus menyerah? Sebetulnya kami memutuskan ini dengan tentunya dengan tidak gegabah ya, mengingat sebetulnya kami mengenal juga udah dari umur 12, saya umur 12 tahun, kami menikah juga udah lebih dari 10 tahun. Kultur kami tuh dari awal tuh sudah sangat berbeda gitu. Tapi ya cinta itu selalu ada harapan. Jadi dari kecil itu walaupun logikanya atau kenyataannya tuh kayaknya kita sulit sekali untuk disatukan, tapi kami tuh berusaha terus sampai menikah, sampai punya anak. Saya sudah mulai merasa apa yang membahagiakan Edi tidak membahagiakan saya, dan apa yang membahagiakan saya tidak membahagiakan Edi. Kami sudah bukan bertahan lagi, tapi melepaskan, dan kita lihat aja apa yang terjadi. Who knows? Saya nggak bisa prediksi masa depan. Bagaimana nasib Banyu Bening dan Betari Maharani, kedua putrinya yang tentu sangat berharap orang tuanya tetap utuh? Kami sepakat ya, anak-anak tidak harus memilih kapan mereka mau sama Edi, kapan mereka mau sama saya, kapan mereka mau kami berdua. Kami tetap ngejalanin. Sebetulnya nggak ada satu hal pun yang berubah kok. Pemirsa, Afi membantah selentingan yang mengatakan bahwa dirinya sudah membayar Paul agar mau berpura-pura menikah dengannya. Pemirsa, Afi membantah selentingan yang mengatakan bahwa dirinya sudah membayar Paul agar mau berpura-pura akan menikah dengannya. Namun bantahan Afi tidak mempan, karena seorang perempuan yang mengaku sebagai istri Paul membalikan bantahan Afi. Dan pemirsa, siapakah wanita tersebut? Kenapa sekarang dia baru muncul? Padahal Paul dan Afi sudah berminggu-minggu mengumumkan rencana pernikahan mereka. Inilah Gospot. Rencana pernikahan Afi dengan Paul semakin banyak mendapat batu sandungan. Ada yang menyebut Afi dan Paul sengaja membuat sensasi. Ada pula yang mengatakan Paul hanyalah orang bayaran yang disuruh berpura-pura akan menikah dengan Afi. Paul harus pula berpura-pura masih melajang, padahal sesungguhnya sudah beristri. Paul harus berpura-pura orientasi seks menyimpang, padahal sesungguhnya pria normal. Benarkah Paul berpura-pura? Anda bisa menilainya sendiri setelah Anda mendengar penuturan Emily, seorang perempuan yang tak mau diketahui jati dirinya. Emily mengaku sebagai istri Paul. Sampai sekarang sih saya cuma pisah-pisah aja, tapi belum cerai resmi. Tiba-tiba saya lihat tayangan di infotainment kalau si Paulnya itu mau tunangan sama Afi. Terus ya saya rasa sih itu mungkin cuma cari sensasi aja ya kan. Saya cuma pengen klarifikasi aja bahwa si Paul itu sebenarnya masih punya istri, dan dia juga punya anak satu, yang sampai sekarang anaknya tuh nggak pernah mau tanggung jawab. Kenapa baru sekarang Emily mengklarifikasi berita yang sudah berminggu-minggu beredar itu? Sejak ada berita di infotainment tentang dia, saya terus terang saya sering ditanya sama teman-teman saya, terus kemudian di rumah saya juga, maksudnya di lingkungan anak saya sering, orang tua saya yang sering ditanya ya tentang, loh itu si papanya ini mau kawin sama Waria ya kan bikin malu aja. Menurut Emily,
Paul yang punya nama panjang Paulus Ruby Kawilarang menikahinya pada tanggal 10 Desember 1998 di Gereja Salvator. Bagaimana komentar Paul dan Afi setelah muncul pengakuan dari Emily? Keluarga kita, saya udah pisah, jadi nggak, ya ada sih omongan, maksudnya omongan ada yang menyinggung masalah ini ya, tapi karena kita udah pisah, jadi nggak ada masalah. Saya udah pisah, jelas saya memang saya pernah mempunyai seorang istri dan 1 orang anak. Kita kan nggak mungkin cerai secara agama, tapi ya kita pisah aja. Saya taunya dari Mbak, saya kaget ternyata dia udah punya istri dulu. Ternyata memang benar mungkin dulu ya, tapi dia tidak pernah kasih tahu apa-apa sama saya. Kalau sudah begini, jangan salahkan orang yang menganggap rencana pernikahan Afi dan Paul hanyalah sensasi belaka. Saya telepon dia bilang sih cuma cari sensasi. Saya bilang, loh, sensasi apaan? Orang kamu udah bikin konferensi pers ya kan, dan kamu sendiri juga udah ngomong gitu, terus kamu mau apa gitu loh, ya kan, masa mau dibatalin gitu loh, udah terlanjur, emang mau main-main atau gimana gitu loh. Pertunangan yang kemarin Afi itu kan Afi yang komen ya. Afi bilang akan tunangan gimana ya, sedangkan saya sendiri kemarin nggak bicara apa-apa kan gitu. Saya hanya mengiyakan, maksudnya tanggal 17 ya kita ada ulang tahun mami, kita akan ada sebuah pesta, seperti itu aja sih. Saya juga maunya menganggap dia sebagai sahabat aja. Kalau nggak mau dilanjutin lagi ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Asal kita sama-sama baik, ya tetap sama-sama pengertian, dan harus tetap calling-callingan. Dia harus kasih tahu aku sebelumnya, jangan buat sakit hati aku gitu. Kalau begitu, apakah rumor bahwa Paul dibayar 100 juta untuk berpura-pura memang benar adanya? Kalau ada yang bayar saya sih, saya mau aja ya 100 juta ya, uang gitu lah. Saya rasa saya nggak perlu sebut di sini, tapi yang jelas nggak ada nilai segitu, nggak ada. Enggak, saya nggak jawab ada nilai, yang jelas nggak ada lah uang segitu, nggak ada. Oh gila ya, duit aja gue kagak punya, seperak aja nggak punya, masa suruh bayar orang 100 juta? Gila, daripada kasih orang 100 juta, saya membayar Paul 100 juta, sayang uangnya, ketahuan gue beli rumah lagi atau mobil. Ya kalau dia udah bekas orang, sama aja nanti saya kawin sama duda, saya nggak mau dong. Ya lebih baik saya cari yang lain aja. Serapat apapun kebohongan biasanya pasti akan terbongkar juga. Lalu, untuk apa berbohong? Pemirsa, ajang Indonesian Idol kedua semakin hari semakin memanas saja. Dan satu persatu kontestan harus berguguran. Dan kontestan yang masih bertahan harus terus bekerja keras agar mendapat tempat paling atas. Dan pemirsa, akhirnya Hari harus pulang. Langkah mahasiswa Universitas Gadjah Mada ini harus terhenti di babak 5 besar. Apakah Hari akan kembali ke kampus? Mari kita dengar jawabannya, inilah Gospot. Haryadi atau akrab disapa Hari akhirnya harus tergusur dari Indonesian Idol kedua. Hari tampil membawakan 2 lagu. Meski juri menilai Hari tampil cukup bagus, namun Hari gagal mengatrol perolehan SMS dari pemirsa. Selain Hari, Monita dan Mike juga berada dalam posisi tak aman. Pemirsa akhirnya menentukan Hari harus cepat-cepat berkemas pulang. Berada di 5 besar itu dikasih kesempatan untuk nyanyi 2 kali dengan jenis lagu yang berbeda, dan saya rasa sudah maksimal di 2 lagu itu. Ya itu berbalik lagi ke selera, ataupun ada sebagian masyarakat Indonesia yang menilai secara kualitas, itu ya sangat subjektif. Monita benar-benar seorang gadis yang nothing tulus. Wah, luar biasa. Dia selalu polos dan ya apa adanya gitu, dan saya rasa benar-benar itu yang bisa membawa di sini. Makanya dia bisa bebas mengeksplorasi karakternya, dan itu nilai-nilai jualnya dia. Dunia belum berakhir. Ya, langkah Hari boleh terhenti dari panggung spektakuler Indonesian Idol kedua. Namun langkah Hari masih bisa jauh ke depan. I'm proud to be one of University of Gadjah Mada University student. Jadi tetap gue bakal mengejar gelar gue, lanjutin lagi skripsi, terus yang pasti ketemu keluarga.
Tak seorang pun mau gagal. Namun ketika kegagalan menghampiri kita, apakah harus kita hindari? Lebih baik hadapi saja karena dengan kegagalan kita akan semakin kuat.